Renungan Harian 16 November 2021. Iman menjadi dasar hidup baru yang berhikmat dalam roh. Manusia terusir dari Taman Eden karena ingin memiliki hikmat Allah, status sebagai Allah. Manusia tidak puas hanya serupa dan segambar Allah saja. Sejak itu manusia kehilangan martabatnya di hadapan Allah. Manusia hidup sebagai makhluk yang telanjang, menanggung rasa malu dan hidup terasing dari Allah. Keadaan keberdosaan ini ditanggungnya generasi demi generasi dan tidak mampu keluar dari cengkerama dosa. Semakin hari manusia semakin lebih memilih dan cenderung berbuat dosa. Bahkan air bah tidak mampu menyadarkan manusia. Sebaliknya, lewat menara Babel, manusia memamerkan niat menjadi Allah dengan mendirikan bangunan yang mencapai langit. Tetapi Allah tidak menghendaki hal itu terus terjadi. Karena kasih-Nya yang tak terbatas dan tidak dapat menyangkal dirinya bahwa Ia sungguh amat sangat mengasihi manusia ciptaannya, maka dirancangnya lah rencana penyelamatan Allah, rencana penyelamatan manusia. Karya penyelamatan manusia ini dimulai melalui Abraham dan berpuncak dalam diri Yesus, yang pada dasarnya adalah inkarnasi Allah sendiri dalam wujud manusia. Allah menjadi manusia, hikmat menjadi firman, Sofia menjadi logos dan tinggal di antara kita. Dalam diri Yesus Kristus hadir hikmat Allah yang sempurna. Dalam diri manusia Yesus, martabat manusia yang sudah hancur dipulihkan kembali. Yesus Kristus adalah puncak kepenuhan wahyu Allah. Puncaknya terjadi pada salib di Golgota. Allah mati bagi manusia. Salib yang tadinya lambang penderitaan dan kematian, sekarang menjadi lambang kemenangan dan hidup. In cruce salus. Sungguh inilah hikmat Allah yang tak terselami oleh siapapun dan apapun. Banyak orang yang tidak percaya bahwa Allah menjadi manusia, apalagi Allah dapat mati. Oleh karena itu, untuk mempercayai kenyataan ini dibutuhkan campur tangan Allah. Akal budi manusia saja tak dapat mencerapnya. Roh Kudus di dalam diri seseorang membantu untuk memahami hal tersebut. Iman kepada Kristus Yesus menjadi pondasi hidup orang Kristen karena karunia Roh Kudus yang dicurahkan atas dirinya. Manusia tidak dapat menguduskan dirinya sendiri, melainkan pekerjaan Roh Kudus. Orang beriman adalah orang yang martabatnya telah dipulihkan berkat penebusan. Orang yang telah menyalibkan manusia lamanya dan kini hidup baru dalam Kristus Yesus. Iman kepada Kristus adalah jalan pembuka bagi proses pengudusan hidup orang percaya dan jembatan penghubung antara manusia dengan Allah. Hidup dalam kekudusan berarti hidup yang terpisah dari dosa, hidup khusus buat Allah. Manusia hidup taat kepada kehendak Allah. Injil hari ini mengisahkan seorang kepala pemungut cukai bernama Zakheus. Pada masa itu pekerjaan sebagai pemungut cukai adalah pekerjaan yang tercela dan najis. Karena pekerjaannya, Zakheus di blacklist dari status umat pilihan, tidak diakui lagi sebagai keturunan Abraham, terusir dari komunitas sinagoga,
tidak boleh beribadat di bait Allah. Kondisi ini persis seperti manusia pertama yang terusir dari Taman Eden. Kesuksesan dan kekayaannya tidak dapat membalikkan martabatnya di hadapan Allah dan manusia. Sakeus menyadari itu. Pertobatan adalah awal dari hidup kudus. Pertobatan mengubah manusia memiliki martabat kembali di hadapan Allah. Pertobatan dan iman dapat dipahami sebagai dua sisi dari koin yang sama. Suatu pertobatan sejati terjadi dalam hati dan pikiran, serta diwujudkan dalam perilaku atau perbuatan. Hal itu ditunjukkan Sakeus dengan tindakannya naik ke atas pohon. Inilah yang terjadi dalam diri Sakeus, si pemungut cukai. Perjumpaannya dengan Yesus, sang hikmat sejati yang sudah ada sejak awal mula, menyulut pertobatannya yang berujung pada nazarnya untuk berbuat amal. Sekali lagi, hikmat Allah sungguh tak terselami. Ketika manusia membuang Sakeus, sebaliknya Yesus justru ingin menginap di rumah Sakeus. Ketika manusia mengekskomunikasikannya, sebaliknya Yesus memulihkan status Sakeus sebagai anak Abraham, khususnya martabatnya di hadapan Allah. Sesungguhnya Yesus sedang menyatakan bahwa anugerah Allah berlaku juga atas orang yang berdosa dan yang dibuang oleh sesamanya. Itu yang penting. Shalom. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, betapa mulia nama-Mu di seluruh bumi. Engkau telah menguduskan kami, sehingga kami telah menjadi milik-Mu. Bantulah dan bimbinglah kami dengan hikmat-Mu, sehingga kami dapat mengerti kehendak-Mu dan mewujudkan dalam setiap perkataan dan perbuatan kami hanya bagi kemuliaan-Mu. Bapa Allah kami menyadari bahwa hidup adalah perutusan. Di akhir perayaan Ekaristi, Engkau mengatakan, Ite missa es, pergilah, kamu diutus. Oleh karena itu, mampukanlah kami ya Bapa untuk membagikan kekudusan-Mu kepada sesama, agar mereka pun menjadi kudus seperti Engkau. Terpujilah Bapa, Allah kami untuk selama-lamanya. Amin.